Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Suci Rahmawati dengan nomor presensi 29 dengan NIM 195211107 dan dari MBS 5C. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pertama, yaitu penilaian persediaan. Kemudian tugas kedua terkait dengan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Dan tugas ketiga yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Nah, untuk kasus tugas pertama yaitu tentang penilaian persediaan, terdapat data biaya produk PT Murni, di mana terdapat jumlah unit persediaan awal sebesar 0, jumlah unit produksi sebesar 10.000, dan jumlah unit dijual sebesar 8.000 dengan harga jual Rp300 per unit. Biaya variabel per unit meliputi BBB, biaya bahan baku sebesar Rp50, BTKR sebesar Rp100, BOP variabel sebesar Rp50, dan biaya tetap yang meliputi BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25, pemasaran dan administrasi tetap sebesar Rp100.000. Untuk penilaian persediaan menggunakan metode PBV dan PBB, khusus untuk metode PBV yang dibebankan adalah 3, yaitu BBB, BTKL, dan BOP variabel. Namun, untuk metode PBB yang dibebankan yaitu semua produksi, yaitu BBB, BBTKL, BOP variabel, dan BOP tetap. Nah, di sini untuk BBB telah diketahui sebesar Rp50 dan BTKS Rp100 dan BOP variabel sebesar Rp50. Maka dijumlahkan ketiga tersebut 50 ditambah 100 ditambah 100 hasilnya Rp200. Untuk PBB juga demikian, itu BBB Rp50, BTKL Rp100 dan BOP variabel sebesar Rp50 dan BOP tetap yang dibebankan sebesar Rp25, maka kita jumlahkan hasil akhirnya yaitu 220,25. Nah, tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah untuk menghitung jumlah unit persediaan akhir, maka jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit terjual. Di sini jumlah unit produksi sebesar 10.000 dan jumlah unit terjual sebesar 8.000. Maka hasil akhirnya yaitu 2.000. Untuk metode PBV yaitu biaya persediaan akhirnya, kenapa kita mendapatkan 400? Karena caranya yaitu biaya per unit khusus PBV yaitu 200 dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir. Jumlah unit persediaan akhir untuk kedua metode tersebut yaitu 2.000. Maka hasil akhirnya 400.000. Kemudian untuk metode PBB yaitu biaya persediaan akhirnya, untuk biaya per unitnya khusus PBB kita peroleh Rp225 dan dengan dikalikan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000, maka hasilnya 450.000. Jadi, perbandingan penilaian persediaan kedua metode tersebut, maka biaya persediaan akhir metode PBV kurang dari PBP. Kurang dari PBB. Karena metode PBV tidak memasukkan komponen biaya tetap. Next, untuk laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Cara menghitung penjualannya yaitu harga jual per unit. Harga jual per unit yaitu Rp300 dikalikan dengan jumlah unit. Di mana di data biaya produk PT Murni jumlah unit yang dijualnya yaitu 8.000, maka dihasilkan 2.400.000. Dikurangi dengan biaya variabel di mana meliputi harga pokok penjualan sebesar 1.600.000 dihasilkan dari biaya per unit tadi, biaya per unit untuk PBV sebesar Rp200 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual yaitu sebesar 8.000, maka hasilnya
1.600.000. Untuk margin kontribusinya yaitu 2.400.000 atau penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka hasilnya 800.000. Biaya tetap total meliputi BOP tetap dan biaya pemasaran dan administrasi tetap. BOP tetapnya sebesar 25%, Rp25, dan biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000. Kita jumlahkan kedua komponen tersebut, hasilnya 100.000, Rp25. Kemudian untuk mendapatkan laba operasi, margin kontribusi dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap, yaitu total dari kedua komponen tersebut, yaitu BOP tetap dan biaya pemasaran tetap. Hasilnya 975.000. Next, laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Di sini terdapat penjualan, hasilnya seperti tadi, yaitu harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Untuk metode PBP, biaya per unitnya sebesar 225.000 dikalikan dengan 8.000, maka hasilnya 2.400.000. Maaf, untuk penjualan, di harga jual per unitnya 300 dikalikan dengan 8.000, maka hasilnya 2.400.000. Kemudian harga penjualan didapatkan dari biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Biaya per unit untuk metode penentuan biaya penuh sebesar Rp225.000 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual sebesar 8.000, maka hasilnya 1.800.000. Untuk laba kotor didapatkan 600 berasal dari penjualan dikurangi dengan harga penjualan, yaitu didapatkan 600.000. Biaya pemasaran dan administrasi tetap berasal dari pemasaran dan administrasi tetap di data PT murni sebesar 100.000. Kemudian laba operasi didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran, dihasilkan 500.000. Laporan laba rugi menunjukkan operasi metode PBP kurang dari metode PBV selisih, yaitu dengan selisih PBV selisihnya 199.975. Perbedaan terjadi karena BOP tetap yaitu sebesar Rp25 diperlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi untuk metode PBB sebagai BOP tetap. Next, kita akan membahas tentang tugas kedua, yaitu menghitung terkait dengan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Sebentar, saya akan share. Nah, di dalam PT Doremi terdapat biaya variabel per unit, yaitu meliputi BPP, BTKL, BOP variabel, dan biaya pemasaran dan administrasi dan umum variabel. Kemudian BOP tetap per tahun, kemudian volume produksi normal per tahun, biaya pemasaran administrasi dan umum per tahun, dan harga jual per unit. Untuk angka-angkanya sudah terdapat di tabel, dan terdapat data operasi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yang meliputi unit persediaan awal, unit produksi, unit penjualan, dan unit persediaan akhir. Kemudian menghitung tentang laporan laba rugi menggunakan metode PBV. Menghitung penjualan terdapat dari harga jual per unit dikali dengan unit yang dijual. Untuk harga jual per unitnya sebesar Rp10 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Untuk tahun 2018 sebesar 150.000, untuk tahun
2019 100.000 dan tahun 2020 sebesar 200.000. Masing-masing tahun mendapatkan 1.500.000 untuk 2018, 1 juta untuk 2019 dan 2020 sebesar 2 juta. Kemudian dikurangkan dengan biaya variabel total yang meliputi HPP variabel dan biaya pemasaran umum dan variabel. Untuk menghitung HPP variabel, kita tentukan dulu HPP variabelnya menggunakan tabel ini. Persediaan awal untuk tahun 2018 dan 2019 tidak ada, namun untuk tahun 2020 sebesar 300.000 didapatkan dari jumlah biaya variabel per unit khusus untuk PBV yang dibebankan hanya PBB, BTKL, dan BOP variabel dikalikan dengan persediaan awalnya karena di data operasi yang dapat hanya 2020 maka yang dikalikan hanya 2020 sebesar 50.000 maka dihasilkan 300.000. Kemudian harga pokok produksi variabel masing-masing 900 diketahui dari jumlah biaya variabel per unit yang dibebankan tadi hanya PBB, BTKH, dan BOP variabel ini ditambahkan kemudian dikalikan dengan unit produksi masing-masing tahun. Untuk tahun 2018 diketahui 150.000, tahun 2019 150.000 dan tahun 2020 150.000 juga. Maka dihasilkan 900.000 untuk masing-masing tahun. Kemudian menghitung barang tersedia untuk dijual sebesar 900.000 untuk tahun 2018 dan tahun 2019 900.000 dan tahun 2020 1.200.000 diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan HPP variabel. Kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir rumusnya yaitu BBB ditambah dengan BTKL ditambah dengan BOP variabel dan dikalikan dengan unit produksi akhir. Dikarenakan unit produksi akhir hanya 50.000 maka hanya 50.000. Dikalikan dengan 50.000 maka hasilnya 300.000. HPP variabel untuk tahun 2018 diketahui 900.000, 2019 600.000 dan tahun 2020 1.200.000. Kita masukkan ke dalam tabel laporan laba rugi metode PBV. Kemudian menghitung biaya pemasaran dan administrasi variabel diketahui 37.500 didapatkan dari biaya pemasaran dikalikan dengan unit penjualan masing-masing tahun. Maka hasilnya untuk tahun 2018 37.500, 2019 25.000 dan tahun 2020 50.000. Margin kontribusinya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP variabel dan dikurangkan dengan biaya pemasaran untuk masing-masing tahun, maka dihasilkan 562.500 untuk 2018, 375.000 untuk 2019, dan 750.000 untuk tahun 2020. Kemudian dikurangkan dengan biaya tetap total yang meliputi BOP tetap dan biaya pemasaran administrasi dan umum. BOP tetap tadi 150.000 masih di tabel PT Murni ini dimasukkan masing-masing tahunnya. Kemudian biaya pemasaran administrasi dan umum 50.000. Kemudian menghitung laba operasi yaitu margin kontribusi dikurangkan dengan BOP tetap dan dikurangi dengan biaya pemasaran. Untuk laba operasi pada tahun 2018 diketahui 362.500, untuk tahun 2019 diketahui dengan 175.000 dan 2020 diketahui dengan 550. Next, menghitung laporan laba rugi metode PBP. Penjualan
didapatkan dari harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan. Harga jual per unit 10 rupiah dikalikan dengan unit penjualan masing-masing tahun. Maka penjualan tahun 2018 sebesar 1.500.000, tahun 2019 sebesar 1 juta, dan tahun 2020 sebesar 2 juta. Kemudian dikurangkan dengan HPP. Sebelum menghitung HPP, maka tentukan HPP terlebih dahulu. Sebelum menghitung penentuan HPP, maka menghitung biaya produksi per unitnya. Rumusnya, BOP tetap per unit ditambah biaya produksi variabel per unit. BOP tetap per unit kita bagi, yaitu 150.000 dibagi 150.000 per unit, maka hasilnya 1 unit ditambah dengan biaya produksi variabel per unit, sebesar 4 ditambah 1,5 ditambah 0,5 rupiah. Maka didapatkan hasil 7 rupiah. Kemudian persediaan awal tadi 350.000, yaitu dari BOP tetap per tahun dibagi volume produksi dan ditambah BBB, BTKL, dan BOP variabel per unit. Maka dihasilkan 350.000. Kemudian harga pokok produksi, biaya produksi per unit dikalikan dengan unit penjualan. Biaya produksi per unitnya 7 rupiah dikalikan dengan unit penjualan masing-masing tahun. Karena sama-sama dengan 150 dan 150. Ini salah harusnya. Maka biaya produksi per unitnya 7%, itu 7 rupiah, dikalikan dengan unit penjualan. Tadi untuk tahun 2018 besar 1.050.000, tahun 2019 besar 700, dan tahun 2020 sebesar 1.400.000. Maka barang tersedia untuk dijual yaitu cara menghitungnya persediaan awal ditambahkan dengan HPP produksi, maka didapatkan 1.050.000 untuk tahun 2018, tahun 2019 700.000, dan tahun 2020 1.750.000. Dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya sebesar 300.000. Sebesar 300.000, maka untuk HPP-nya yaitu barang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir untuk tahun 2018 sebesar 1.050.000, dan untuk tahun 2019 sebesar 400.000, dan untuk tahun 2020 sebesar 1.750.000.
Kemudian kita masukkan ke dalam tabel laporan laba rugi metode PBB menghitung laba kotor total, yaitu dari penjualan dikurangkan dengan laba PP masing-masing tahun. Diketahui 2018 sebesar 450, 2019 600.000, dan 2020 250.000. Biaya pemasaran administrasi dan umum sebesar 87.500 didapatkan dari biaya pemasaran variabel dikalikan unit penjualan dikalikan ditambah dengan biaya administrasi pemasaran tetap. Maka dihasilkan 87.500 untuk tahun 2018, tahun 2019 75.000, dan tahun 2020 sebesar 100.000. Maka laporan laba operasi pada tahun 2018 menggunakan metode PBB sebesar 362.500, 2019 525.000, dan tahun 2020 sebesar 150.000. Next, menghitung pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Laba operasi metode penentuan biaya penuh dan metode penentuan biaya variabel yang setelah diketahui dimasukkan ke dalam tabel pendekatan dan dihasilkan perbedaan untuk tahun 2018 minus, untuk tahun 2019 350, dan untuk tahun 2020 minus 400.000 yang mengalami kerugian di tahun 2020. Penjelasannya, unit produksi dan unit penjualan masing-masing diketahui di data produksi tahun pada masing-masing tahun, kemudian dimasukkan ke dalam tabel pendekatan, dan perubahan dalam persediaan pada tahun 2018 0, pada tahun 2019 50.000, dan tahun 2020 minus 50.000. Di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu senilai 50.000. Kemudian tarif BOP tetap dihasilkan dari BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi, yaitu 150.000 dibagi dengan 150.000, maka hasilnya 1 pada masing-masing tahun. Dan dihasilkan perbedaan yang dijelaskan untuk tahun 2018 minus, untuk tahun 2019 50.000, dan untuk tahun 2020 minus 50.000. Dengan demikian, untuk tahun 2018 tidak ada arus BOP tetap yang masuk maupun yang keluar dari persediaan akhir. Namun, untuk tahun 2019 ada BOP tetap mengalir masuk persediaan akhir sebesar 50.000 dan pengakuan sebagai biaya ditangguhkan sampai dengan tahun berikutnya ketika dijual. Dan untuk tahun 2020 karena negatif, berarti terdapat arus kas keluar BOP tetap sebesar 50.000 dari persediaan dan diakui sebagai biaya periodik. Saya akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini terdapat data operasi PT Mayora, yaitu terdapat biaya manufaktur variabel per unitnya sebesar masing-masing tahun Rp10.000, untuk unit produksi estimasi yang sesungguhnya pada tahun 2019 10.000 dan tahun 2020 5.000, dan untuk unit penjualan tahun 2019 5.000 dan tahun 2020 10.000 dengan harga jual per unitnya sebesar Rp25, dan BOP tetap estimasi yang sesungguhnya tahun 2019 100.000 dan tahun 2020 100.000. Kemudian biaya produk per unit untuk unit menurut metode PBV adalah Rp10, yaitu masing-masing ini di atas ini yang saya tunjukkan untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBB adalah Rp20 untuk 2019 dan Rp30 untuk 2020, di mana didapatkan dari biaya manufaktur per unit ditambah dengan BOP tetap dan dibagi dengan unit produksi. Next.
Menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Penjualannya didapatkan dari harga jual unit yaitu Rp25 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.000 dan untuk tahun 2020 sebesar 10.000. Maka hasilnya penjualan untuk tahun 2019 dengan menggunakan metode PBV sebesar 125.000 dan untuk tahun 2020 sebesar 250.000. Kemudian dikurangkan dengan biaya variabel total di mana meliputi harga pokok penjualan variabel yaitu masing-masingnya 50.000 dan 100.000 didapatkan dari biaya produk per unit. Biaya produk per unit dikali dengan unit penjualan. Biaya produk per unitnya tadi sudah diketahui bahwa Rp10 dikali dengan unit penjualan masing-masing tahun yaitu 5.000 dan 10.000. Maka didapatkan HPP penjualan variabel dengan menggunakan metode PBV tahun 2019 50.000 dan tahun 2020 100.000. Kemudian margin kontribusi totalnya yaitu 75.000 dan 150 didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian dikurangkan dengan biaya tetap total, yaitu masing-masing 100.000 dan laba rugi operasinya sebesar minus 25.000 untuk tahun 2019 dan 50.000 untuk tahun 2020. Didapatkan dari margin kontribusi dikurangkan dengan BOP tetap. Untuk tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 25.000. Dan untuk tahun 2020 mengalami laba rugi sebesar 50.000. Next. Menghitung laporan laba rugi metode PBP. Penjualannya didapatkan dari harga jual per unit tadi, 25 per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual, yaitu masing-masing 5.000 dan masing-masing 10.000. Maka hasilnya 125.000 penjualan tahun 2019 dan 250.000 penjualan tahun 2020. HPP-nya untuk menghitung HPP kita menentukan HPP terlebih dahulu. Persediaan awal yaitu persediaan estimasi yang sesungguhnya 100.000 dimasukkan, kemudian harga pokok produksi yang meliputi yang didapatkan dari biaya produksi per unit dikali dengan unit penjualan. Untuk tahun 2019, biaya produksi per unitnya 20 dikalikan dengan 110.000 dan untuk tahun 2020 yaitu 30 rupiah dikalikan dengan 5.000, maka dihasilkan 200.000 untuk 2019 dan 150.000 untuk tahun dan untuk tahun 2020. Kemudian barang tersediaan yang dijual didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Kemudian untuk tahun 2020 didapatkan juga dari 100.000, persediaan awal 100.000 dikurangkan ditambahkan dengan HPP produksi harga pokok produksinya, maka dihasilkan 250.000 untuk tahun 2020 dan 300.000 untuk tahun 2019. Kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir untuk tahun 2019 persediaan akhirnya yaitu 100.000. Namun untuk tahun 2020 tidak ada. Dan harga pokok penjualannya yaitu didapatkan dari barang tersedia dikurangkan dengan persediaan akhir. Maka hasilnya HPP penjualannya untuk tahun 2019 200 dan untuk tahun 2020 250. Dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dengan metode PBP. Kemudian menghitung laba rugi operasi.
yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi. Untuk tahun 2019 mengalami kerugian 75.000 dan untuk tahun 2020 mengalami kerugian, tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami pemasukan. Dapat disimpulkan untuk data operasi PT Mayora, untuk volume penjualan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5.000 unit, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 10.000 unit, tetapi pada saat kita masukkan laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBV dapat membuktikan bahwa pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp25.000 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp50.000. Namun saat dimasukkan menggunakan metode PBB, pada tahun 2019 kita mengalami kerugian 75.000 dan pada tahun 2020 tidak ada kenaikan sama sekali dan tidak ada kerugian. Dapat disimpulkan untuk kasus ini, data operasi PT Mayora untuk mengevaluasi kinerja manajer lebih baik diterapkan menggunakan metode PBV daripada menggunakan metode PBP, dikarenakan perbandingan menggunakan kedua metode tersebut, laba yang diuntungkan lebih besar menggunakan metode PBV. Ya, demikian presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.